Masya Allah. Ada banyak jalan ibadah Ustaz ya, selain sholat 5 waktu tentunya. Nah, terkait dengan ibadah wajib tadi sholat 5 waktu. Ini para saudara kita yang ada di Sulber kita patut apresiasi luar biasa karena mereka ingin tetap bisa beribadah secara khusyuk. Mereka pun yang hidup di pengungsian lalu bergotong royong membangun musola darurat di permukiman warga korban gempa. Nah, pembangunan musola darurat ini lantaran masjid yang ada di dusun Patabeang, Desa Kayu Angin hancur setelah diguncang gempa pada bulan lalu. Warga korban gempa di Desa Kayu Angin, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, bahu-membahu membangun tempat ibadah. Meski hidup memprihatinkan di tenda-tenda pengungsian, para korban gempa ingin agar tetap bisa menjalankan ibadah. Selama ini, warga korban gempa hanya menjalankan ibadah sendiri-sendiri di tenda pengungsian, lantaran masjid tempat mereka beribadah porak-poranda diterjang gempa. Mereka berharap musola darurat yang dibangun secara bergotong royong ini bisa menjadi sarana warga untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah. Musola alternatif tentu tergantung daripada masjid yang roboh. Karena ini masjid yang sekarang ini masjid masyarakat yang dipakai Jumat, pakai sholat hari-hari. Sekarang betul-betul 100% tidak bisa dipakai. Bahan bangunan untuk mendirikan musola adalah bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak, diantaranya warga, relawan, juga dari Maktam dan Wahda Islamiyah. Edi Junaidi melaporkan dari Majene, Sulawesi Barat. Masya Allah, ini selain melihat niatnya, saya juga melihat bagaimana semangat gotong royong dalam membangun masjid atau musola darurat tadi Ustaz ya. Memang ini kalau saya lihat sih budaya bangsa kita ya, bergotong royong, bersatu padu. Semoga semangat ini bisa terus terpelihara dalam kehidupan berbangsa kita. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, seperti apa sebenarnya keutamaan sholat berjamaah? Sehingga tadi warga korban gempa sangat ingin menunaikan ibadah tersebut. Ya Mas Jimmy, ini luar biasa ya. Saudara-saudara kita dengan keterbatasan, dengan apa adanya, tetap menginginkan ada sarana ibadah yang dapat digunakan untuk sholat bersama-sama. Jamaah. Sebagai bentuk kebersamaan, saling tolong-menolong, gotong royong untuk menghadirkan tempat ibadah. Di surat At-Taubah ayat 18, Allah mengingatkan, dikatakan oleh para ulama, dalil alal iman. Tanda keimanan seseorang adalah manakala ia siap untuk memakmurkan masjid, memakmurkan rumah ibadah. Karena rumah ibadah tiada, maka mereka menyiapkan ya sarana yang lain agar dapat memakmurkannya. Keadaan ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah memang lebih utama daripada sholat sendirian. Kita lihat kalau sholat sendirian, kekhusyuannya bisa dihitung. Tapi kalau sholat berjamaah, insya Allah lebih khusyuk. Ditambah lagi kata Rasul, ada bonus pahala. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian, lipatannya 27 kali lipat. Subhanallah. Itulah cara bagaimana kita melipat gandakan pahala melalui sholat berjamaah. Yang kedua, sholat berjamaah ini adalah juga menjadi tanda kebersamaan antara seseorang dengan yang lain. Bayangkan dulu di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat orang sholat masing-masing. Kemudian Umar bin Khattab menginisiasi agar mereka ada kebersamaan, ada persaudaraan, ada silaturahim. Maka Umar bin Khattab itulah yang mengawali sholat taraweh berjamaah. Beliau meminta ke semua masyarakat untuk bisa menetapkan satu masjid dan semuanya dapat menjalankan ibadah bersama-sama. Ini juga menjadi tanda bahwa ibadah atau sholat berjamaah menunjukkan kebersamaan. Bahkan di hadis yang lain sampai dikatakan oleh baginda Nabi, sungguh al-barakatu ma'al jamaah. Keberkahan Allah akan hadirkan kepada mereka yang selalu mau beribadah bersama-sama. Untuk menunjukkan bahwa ia ingin mendapatkan keberkahan. Jangankan ibadah, makan saja, Mas Jemi ya, kalau daripada makan sendiri, wallahu a'lam. Ini luar biasa, balasannya 27 kali Ustaz. Kalau istilah jamaah ini sudah 2 orang sudah terhitung jamaah belum Ustaz? Ya, bilangan berjamaah ini memang ada beberapa pandangan. Namun mayoritas mengatakan 2 orang disebut sebagai sholat berjamaah. Kenapa? Karena ada imam dan ada makmum. Selama ada imam dan ada makmum, itulah berjamaah. Cukup syarat begitu. Namun ya? Semakin banyak tentu lebih baik lagi. Apalagi sholatnya sholat Jumat
disyaratkan yang ikut berjamaah 40 orang. 40 orang, baik. Nah, itu dari sisi jamaah. Lalu sekarang dari sisi para donatur, Ustaz. Orang-orang yang berderma agar bangunan, masjid atau musola itu dapat ditegakkan. Apa balasan untuk mereka ini, Ustaz? Masya Allah, sangat besar siapapun yang ingin membangun rumahnya Allah. Makanya sarana ibadah, masjid atau musola disebut sebagai rumah Allah. Bahasa kita, ini rumah Allah. Padahal Allah tidak membutuhkan manusia, tapi menunjukkan kemuliaan. Man bana lillahi masjidan, banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun untukku rumahku di dunia, aku akan bangun istana di surga. Karena ini rumah Allah, maka siapapun yang membantu, siapapun yang memberikan kontribusi, yang tidak punya harta, yang punya harta dengan hartanya, siapapun yang berkontribusi membangun sarana ibadah rumah Allah, maka Allah gantinya adalah istana di dalam surga Allah. Amin ya Rabb. Amin. Masya Allah, ini saya merinding dengarnya, Ustaz. Sekali lagi terima kasih banyak untuk tausiah yang begitu menyejukkan